keputusan dalam kasus ini terprogram atau tidak terprogram. Keputusan Virgin Group termasuk tidak terprogram karena setiap ekspansi bisnis ke industri baru seperti penerbangan, perbankan, dan telekomunikasi memerlukan analisis risiko dan strategi yang berbeda. Tidak ada pola tetap, setiap keputusan dibuat berdasarkan peluang yang muncul. Yang kedua itu analisis SWOT terhadap salah satu merek Virgin. Contoh Virgin Atlantic. Yang pertama itu kekuatan, citra merek yang kuat, pelayanan inovatif, loyalitas pelanggan tinggi. Kedua itu kelemahan, ketergantungan pada reputasi merek induk, resiko keuangan tinggi. Yang ketiga itu peluang, ekspansi pasar global, kerja sama dengan maskapai lain, persaingan ketat seperti British Airways, perubahan regulasi. Yang ketiga itu, apa pendapat Anda tentang kemungkinan fitur proses perencanaan strategis saat ini di Virgin Group tingkat FML? Virgin Management Ltd (FML) menerapkan strategi otonomis unit bisnis di mana setiap unit diberi kebebasan untuk mengelola sendiri, tetapi tetap diawasi pusat. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas tinggi dan inovasi cepat. Yang keempat itu, secara keseluruhan, apakah kisah Virgin mendukung pandangan rasional atau adaptif tentang strategi? Lebih mendukung strategi adaptif, karena Virgin cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar dan peluang bisnis baru. Misalnya, merambah ke layanan keuangan setelah sukses di masa penerbangan. Kelima itu, lakukan analisis 5 kekuatan Porter pada salah satu perusahaan Virgin yang ditampilkan di sini. Contoh Virgin Atlantic. Ancaman pendatang baru rendah, biaya masuk industri penerbangan tinggi, kekuatan pemasok sedang, tergantung produsen pesawat dan bahan bakar, banyak pilihan maskapai. Ancaman produk pengganti sedang, transportasi darat atau kereta cepat, persaing antar perusahaan sangat tinggi, BA, Emirates, atau lain-lain. Strategi generik apa yang diikuti Virgin Group? Virgin menerapkan strategi diferensiasi, yaitu menciptakan pengalaman dan citra merek unik dibanding pesaing, berfokus pada layanan pelanggan dan nilai emosional merek. Yang ketujuh, mengapa Virgin menggunakan usaha patungan dengan perusahaan lain untuk mewujudkan strategi mereka? Karena untuk mengurangi risiko finansial, keahlian mitra lokal, dan memperluas jaringan global tanpa kehilangan kendali merek. Yang kedelapan, sejauh mana Virgin telah menerapkan orientasi pemasaran? Virgin sangat berorientasi pada pelanggan, selalu fokus memberikan pengalaman menyenangkan dan berbeda, bukan hanya menjual produk. Hal ini membentuk loyalitas merek yang kuat. Yang kesembilan, di mana aksi publisitas Richard Branson cocok dengan strategi pemasaran perusahaan? Ya, karena Branson menggunakan kepribadiannya sebagai bagian dari merek Virgin, menciptakan publisitas gratis dan memperkuat citra merek yang berani dan inovatif. Yang ke-10, bagaimana Virgin.com sekarang digunakan untuk mendukung bisnis? Virgin.com kini digunakan sebagai pusat merek global yang menghubungkan seluruh bisnis Virgin di berbagai sektor. Situs ini berfungsi untuk memperkuat citra dan nilai merek,
mengarahkan pelanggan ke unit bisnis tertentu, serta membangun keterlibatan dan loyalitas melalui program seperti Virgin Red. Selain itu, Virgin.com juga menjadi media komunikasi dan promosi penampilan berita, cerita, serta inisiatif keberlanjutan yang mendukung reputasi dan pertumbuhan bisnis Virgin secara keseluruhan. Yang ke-11, apa yang menghubungkan bisnis Virgin dan apa peran pusat dalam kaitannya dengan bisnis tersebut? Yang menghubungkan semua bisnis Virgin adalah merek Virgin serta nilai inti perusahaan seperti inovasi, pelayanan pelanggan yang unggul, dan semangat menantang aturan lama. Peran pusat Virgin Management Ltd adalah mengelola dan melindungi merek Virgin secara keseluruhan, memberikan arahan strategis, nasihat manajemen, dan dukungan keuangan pada tiap unit bisnis, mengawasi agar setiap perusahaan tetap sesuai dengan identitas dan nilai-nilai Virgin meskipun beroperasi secara mandiri di berbagai sektor: penerbangan, telekomunikasi, musik, hiburan, dan keuangan. 12. Akses situs web Economist Financial Times atau BBC News, halaman bisnis, dan buat catatan tentang bagaimana jika ada dilema yang diidentifikasi dalam kasus tersebut masih berlaku dan bagaimana perusahaan telah mengatasinya. Dilema yang masih berlaku: ketergantungan pada bisnis penerbangan Virgin Atlantic masih rentan terhadap fluktuasi pasar dan biaya tinggi. Citra merek yang terlalu luas, banyak unit bisnis yang membuat identitas Virgin kurang fokus, tekanan keuangan antar unit. Beberapa unit seperti Virgin aktif menghadapi masalah likuiditas. Akses situs web Economist Financial Times atau BBC News, halaman bisnis, dan buat catatan tentang bagaimana jika ada dilema yang diidentifikasi dalam kasus tersebut masih berlaku dan bagaimana perusahaan telah mengatasinya. Cara Virgin mengatasinya yaitu restrukturisasi dan penggalangan dana untuk menopang bisnis utama seperti penerbangan, menjual bisnis non-strategis, dan fokus kembali pada sektor yang sesuai dengan pelayanan pelanggan, memperkuat manajemen pusat agar pengawasan dan arah merek lebih konsisten dan semua unit. Yang ke-13, masalah baru apa yang tampaknya dihadapi perusahaan yang tidak disebutkan dalam kasus? Masalah baru yang mungkin muncul: persaingan digital dan disrupsi teknologi, misalnya dari maskapai penerbangan berbiaya rendah dan bank digital. Tantangan berkelanjutan, terutama dalam bisnis penerbangan yang menghasilkan emisi tinggi. Kelelahan merek, karena Virgin memiliki terlalu banyak lini bisnis yang bisa membuat citra merek kurang fokus. Yang terakhir, untuk setiap masalah, bagaimana seharusnya perusahaan mengatasinya? Persaingan digital, Virgin perlu memperkuat kehadiran online dan memanfaatkan teknologi digital di semua sektor. Yang kedua itu keberlanjutan, fokus pada inovasi ramah lingkungan seperti bahan bakar hijau dan efisien energi dalam penerbangan. Yang ketiga itu kelelahan merek, membatasi ekspansi hanya pada sektor yang masih relevan dengan nilai Virgin, serta memperkuat identitas merek melalui komunikasi yang konsisten.